Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah akuntansi keperilakuan akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan dalam aspek akuntansi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Yusuf Thorik Robani dengan NPM 20101040007. Yang kedua, Anggun Sukma Putri dengan NPM 20101040036. Dan yang ketiga, Ayu Yuliana dengan NPM 20101040079. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bidang ilmu pengetahuan yang membahas perekayasaan penyediaan informasi untuk membantu manajemen suatu organisasi dalam pembuatan keputusan. Akuntan manajemen yang bekerja dalam suatu perusahaan menjalankan fungsi-fungsi yang meliputi fungsi pengendalian dan pengawasan atau controllership, kemudian analisis keuangan kebendaharaan, perencanaan dan penganggaran, akuntansi cost, perancangan dan analisis sistem, audit internal, dan akuntansi umum. Akuntansi manajemen secara umum itu dapat didefinisikan sebagai bidang pengetahuan yang membahas perekayasaan penyediaan informasi untuk kepentingan manajemen dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, rerangka konseptual akuntansi manajemen. Rerangka konseptual akuntansi manajemen menurut NAA terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama, tujuan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan informasi khususnya bagi pihak internal perusahaan. Kemudian, rerangka yang kedua yaitu tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawab akuntansi manajemen dalam perusahaan adalah berkaitan dengan perencanaan, penilaian atau evaluasi, pengendalian, pertanggungjawaban, dan pelaporan kepada pihak eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas utama atau fungsi. Aktivitas utama akuntansi manajemen adalah membuat laporan, menginterpretasikan, kemudian mengelola sumber daya, mengembangkan sistem informasi, mengimplementasikan teknologi, kemudian memverifikasi dan juga mengadministrasikan. Dan yang terakhir yaitu proses akuntansi manajemen. Untuk prosesnya itu meliputi identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, dan interpretasi serta komunikasinya. Selanjutnya, karakteristik informasi akuntansi manajemen. Keberagaman informasi manajemen ditimbulkan oleh adanya fungsi manajemen dan jenjang atau tingkat level manajemen. Pada umumnya, level manajemen secara organisasional dibedakan menjadi manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Manajemen puncak berkepentingan dengan masalah-masalah yang bersifat strategi dan menjalankan tugasnya untuk perencanaan strategik. Manajemen menengah bertanggung jawab untuk menjalankan pengendalian manajemen, sedangkan manajemen bawah bertugas meyakinkan bahwa tugas-tugas spesifik telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen menengah. Untuk karakteristik informasi, setiap level manajemen menunjukkan adanya perbedaan. Manajemen bawah cenderung menangani masalah teknis sehingga memerlukan informasi yang langsung berhubungan dengan tugasnya, sementara manajemen puncak lebih berkepentingan dengan masalah umum dan eksternal, sehingga memerlukan informasi yang lebih luas seperti kondisi ekonomi, industri, sosial, dan politik. Manajemen bawah lebih memerlukan informasi teknis dan rinci, sementara manajemen puncak lebih memerlukan informasi luas dan agregat. Selain itu, manajemen bawah memerlukan informasi historis dan jangka pendek untuk meyakinkan bahwa tugasnya telah dikerjakan sesuai dengan pedoman dan kebijakan perusahaan. Sementara manajemen puncak lebih memerlukan informasi berorientasi masa depan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat strategi. Hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi manajemen. Membahas mengenai perilaku akuntan dan non-akuntan yang berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan operasi perusahaan.
Selanjutnya yaitu gambar hubungan akuntansi keperilakuan dan akuntansi manajemen. Aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen dapat meliputi perilaku manajer dalam penyusunan anggaran, perilaku manajer dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, ataupun perilaku manajer terkait dengan analisis cost, volume, profit, implementasi sistem activity-based costing, just-in-time, total quality management, sistem pengendalian manajemen, dan sejenisnya. Lingkup aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Yang pertama adalah penganggaran. Penganggaran merupakan bagian penting dalam fungsi manajemen terutama mengenai perencanaan dan pengendalian perusahaan. Serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan manajemen dalam kegiatan penganggaran itulah yang kemudian dikaji dalam aspek keperilakuan. Topik penganggaran antara lain penganggaran partisipatif, budgetary slack, dan budget untuk evaluasi kinerja. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan dapat dilihat dari berbagai sudut seperti keadilan prosedural, keadilan distribusi, keadilan interaksional, dan sejenisnya. Topik keadilan adalah keadilan dalam konteks sosial dan kemanusiaan, keadilan dalam penyelesaian konflik, keadilan dalam penilaian kinerja, dan keadilan dalam pemberian kompensasi. Yang ketiga adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat didasarkan pada beberapa indikator seperti indikator keuangan yaitu laba perusahaan ataupun non-keuangan seperti pelanggan, pertumbuhan dan pembelajaran, dan proses bisnis internal. Topik penilaian kinerja antara lain implementasi balance scorecard atau BSC, sistem kompensasi dan pengukuran kinerja, dan expert system dalam proses penilaian kinerja. Yang keempat adalah eskalasi. Topik eskalasi meliputi eskalasi komitmen dan deeskalasi komitmen. Yang kelima, implementasi strategi dan teknologi baru. Perkembangan teknologi dapat membantu manajer perusahaan dalam mengakses database sehingga pekerjaan manajer menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ekonomis. Topiknya yaitu ABC System, hubungan strategis, sistem bonus intensif, dan efektivitas kerja, implementasi teknologi dengan kompleksitas tugas, dan implementasi TKR. Contoh-contoh penelitian aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Yang pertama oleh Linguist tahun 1995. Penelitian ini dimotivasi oleh riset sebelumnya yang menyatakan bahwa penganggaran partisipatif memiliki pengaruh positif, negatif, dan bahkan tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja. Penelitian yang kedua oleh Wenzel tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi kejujuran dalam proses penganggaran akan meningkatkan kinerja dan komitmen pencapaian anggaran. Yang ketiga, penelitian oleh Kyle tahun 2007. Penelitian ini menguji 3 aliran literatur yaitu eskalasi, bias kognitif, dan masalah pengakuan untuk mengembangkan model eskalasi. Yang keempat, oleh Meyrovich tahun 2006. Penelitian ini menganalisis tentang 2 dimensi kualitas yang berlawanan dan memiliki konflik, yaitu design quality dan conformance quality. Yang kelima oleh Ulrich dan Tuttle tahun 2004. Penelitian ini menguji pengaruh variabel-variabel sistem pengendalian komprehensif suatu kebutuhan pada keputusan waktu perencanaan dengan menggunakan eksperimen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.